Kali ini kita akan membahas cara pembagian ya, pembagian pecahan desimal ya. Nah, di sini sebelumnya harus tahu dulu cara pembagian menggunakan bagi kurung ya. Itu contohnya seperti misalnya 125 dibagi 5 misalnya seperti ini. Nah, ini harus tahu dulu cara ini ya. Sebelumnya saya akan mengulas terlebih dahulu ya cara ini, kalau ada yang lupa. Jadi 125 dibagi 5. Nah, yang akan dibagi ini yang ditulis di dalam kurung ya, sehingga seperti ini bentuknya. Kita pindahkan dulu ya biar tidak terlalu bawah, tidak terlalu atas ya. Nah, ini 125 dibagi 5. Jadi jangan sampai tertukar menulisnya ya. Jangan sampai menulisnya 125-nya di sini ya, 5-nya di sini, maka ini salah ya. Jadi ini salah, harusnya seperti ini. 125 dibagi 5, tulis 125-nya di dalam ini. Ini hanya mengingatkan saja ya, tentu kebanyakan sudah paham ya. Nah, 125 dibagi 5 caranya diambil dari yang paling kiri terlebih dahulu ya. Pertama, 1 dibagi 5 tidak bisa ya. Kemudian 12 dibagi 5 bisa tapi lebih. Nah, maka diambil bilangan yang terdekatnya. Itu berapa? Nah, kalau dijabarkan ya, kalau dijabarkan jadi seperti ini. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15. Nah, sekarang ini kan 12 ya. 12 dibagi 5 tentu ada sisa ya. Maka kita pilih yang mana nih kira-kira? Nah, betul ya, kita gunakan yang 10 ini. Jadi tadinya kan 12, yang dipakai 10, maka akan ada sisa 2 ya. Nah, jadi yang 12 ini kita bagi 5 ya, dapatnya 2. 2 kali 5 10 ya, 10. Nah, yang ini ya. Jadi kalau kita pilihnya 15, dia kurang. Kalau kita pilihnya 5, dia masih ada sisa yang cukup buat dibagi ke 5 lagi. Jadi kita ambil yang terdekat dengan 12, yaitu 10 ini. Dari 5 kali 2, maka 10 dibagi 5, 2. Dan ini syarat supaya bisa lancar dalam pembagian ini harus hafal dulu perkalian ya, minimal dari 1 sampai 10 ya, perkalian 1 sampai 10. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Ya, belum bisa dibagi kan ya? Maka turun lagi dari sini 5. Sekarang 25 dibagi 5 bisa? Bisa ya. Berarti kita gunakannya 25 dibagi 5, jawabannya 5 ya. Maka ini habis terbagi. Nah, ini adalah syarat untuk bisa pembagian pecahan desimal. Jadi ada 2 syarat terlebih dahulu ya. Pertama, harus hafal raraban ya, atau perkalian dari 1 sampai 10. Kemudian yang kedua, harus bisa pembagian kurung ya. Saya tulis bagi kurung. Bagi kurung. Nah, kalau ini sudah bisa, maka insya Allah ya, untuk membagi pecahan desimal juga akan bisa. Karena caranya sama seperti ini. Yang bedanya adalah kita harus menghilangkan dulu komanya ya, supaya tidak rumit. Nah, baik, kita coba langsung ya. Kita coba langsung. Nah, kita geser. Misalnya ada angka
berapa ya, misalnya ini aja, oh maaf, misalnya 0,9 ya, dibagi 0,02. Nah, misalnya seperti ini. Ini kalau misalnya dalam PG ya, bisa jadi pengecoh kalau tidak dihitung. Karena di sini 0, di sini 0, maka jawabannya juga pasti nanti 0, gitu ya. Nah, itu pengecoh. Boleh jadi nanti jawabannya itu jadi besar ternyata ya dalam pembagian pecahan itu. Kita langsung coba ya. Langkah pertama adalah menghilangkan komanya ya. Kenapa harus dihilangkan? Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Kita hilangkan komanya tujuannya supaya bisa dihitung dengan cara ini ya. Nah, dengan cara pembagian kurung ini. Di sini kan tidak ada komanya ya. Nah, maka kita harus hilangkan dulu komanya. Nah, koma ini harus dihilangkan ya, dua-duanya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengalikan atau mengkalikan keduanya dengan bilangan yang sama. Kenapa harus sama? Supaya perbandingannya tetap sama, tidak berubah nilainya ya. Ini sama seperti dalam pecahan biasa ya. Sama seperti dalam pecahan biasa, misalnya 2/5 kan eh, sama dengan 4 per berapa? 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Nah, ini sama dengan ya. Kenapa? Karena yang ini dikali 2, yang ini juga harus dikali 2. Sehingga nilai 2/5 itu sama dengan 4/10. Nah, kita juga akan merubah ya 0,9 per 0,02. Ini ya, ini sebetulnya adalah pecahan juga ya. Pembagian ini kan per ya. 0,9 per 0,02 itu sama seperti ini. Nah, kita harus mengkalikan ya dengan bilangan yang sama. Nah, tetapi bilangan yang samanya itu kita cari yang mudah. Yang mudah itu perkalian raraban berapa? Pasti raraban 1 dan 0 kan ya. 1 kali 5, 5. 1 kali 7, 7. Tetap ya. Dan 0 juga. 0 kali berapapun jawabannya 0. Maka kita gunakan perkalian kombinasi 1 dan 0. Itu angka berapa saja? Itu angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dan ini yang paling banyak digunakan ya, 10, 100, 1000. Kenapa 1 tidak digunakan? Karena kalau dikali 1 kan tetap saja ya. Nah, ini kali 1 tetap aja 0,9 ya. Maka kita mulai dari 10. Baik. Sekarang 0,9 ya, kita kalikan. Yang ini juga kita kali dengan bilangan yang sama ya. Nah, bilangan berapa? Apakah 10, 100, atau 1000? Bagaimana cara menentukannya? Nah, caranya adalah lihat jumlah angka di belakang koma atau di sebelah kanan koma ya. Di belakang koma itu di sebelah kanan koma. Yang ini angka di sebelah kanan komanya ada 1, yaitu angka 9. Yang ini ada 2, yaitu 0 dan 2 ya. Di sini ada 2, di sini ada 1. Nah, maka patokan kita adalah yang jumlah angka di belakang komanya paling banyak, yaitu angka 2. Yaitu yang berjumlah 2. Nah, kita analogikan dengan 0 ini ya. Ya, kita andaikan dengan 0 ini. Yang 0-nya 1 ini untuk yang 1 di belakang koma. Yang 0-nya 2 untuk yang 2 angka di belakang koma. Yang 0-nya 3 untuk yang 3 angka di belakang koma. Seperti misalnya 0,001. Ini ada 3 angka di belakang koma. Maka untuk menghilangkan komanya harus dikalikan yang 0-nya ada 3. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba, berarti kita pilih yang 2 karena dia paling banyak ini ya. Dikali 100 ya, karena 0-nya ada 2, ini juga kan 2 ya.
tadi sudah dibahas. Ini juga harus sama dikali 100. Jadi jangan sampai ini dikali 100, ini dikali 10. Maka nanti perbandingannya akan berubah dan nilainya akan berubah. Nah, selanjutnya ya, kita rubah 0,9 dikali 100. Ini tidak harus dihitung ya. Makanya kita gunakan 10 100.000 itu supaya tidak dihitung. Bagaimana cara merubahnya ya? 0,9 dikali 100 yaitu dengan menggeserkan koma ini ya. 0,9 dikali 100. Ini artinya komanya bergeser 2 kali ya, melewati 2 digit. Nah, ya. Karena di sini nolnya ada 2, kita lewati 2 digit ya komanya. Komanya tetap 1 ya, hanya dia bergeser sebanyak 2 kali, 2 digit angka. Nah, kita hitung dari sini ke sini 1 kali ya, berarti jadi 9 koma. Kemudian dari sini pindah lagi 2 kali. Ini 1, ini kedua. Ya. Di sini ada 0 ya, hanya tidak ditulis. Nah, ya. Berarti sekarang komanya ada di sini ya. Nah, yang ini kan tadi pindah ya, ini hilang, ini juga hilang. Sekarang komanya di sini. Jadi 90 koma. Nah, ini artinya berapa? Artinya ya 90 ya. Nah, berarti ini berubah menjadi 90 ya, 0,9 itu. Nah, selanjutnya yang 0,02 kita kalikan 100 juga ya. Kita tulis lagi 0,02. Bergeser 2 kali komanya ya, sejumlah angka nolnya. 1 pindah ke sini ya, jadi 0,2. Hapus koma ini ya. Kemudian dia loncat lagi yang kedua kalinya ke sini. Nah, ya. Jadi melewati 2 digit angka, yaitu angka 0 dan angka 2. Maka komanya menjadi di sini. Nah, sebagaimana dibahas sebelumnya, 0 di paling kiri dan paling kanan tidak ada nilainya. Maka 0 ini bisa kita coret ya. Jadi jawabannya 2. Nah, ya. Sekarang kita dapatkan pembagian yang baru yang nilainya tetap sama, yaitu 90 dibagi 2. Jadi 0,9 dibagi 0,02 ini sama dengan 90 dibagi 2. Selanjutnya kita bisa menggunakan bagi kurung ini. Nah, ya kan? Sudah tidak ada nolnya sekarang. Ya, bagaimana caranya? Sama seperti tadi ya, 90 dibagi 2. Ingat, yang ada di dalam kurung itu adalah yang akan dibaginya ya. 90 di sini 2-nya. 9 dibagi 2 berapa? Perkalian 2 dikali berapa isinya 9? Tidak ada kan? Kita cari yang terdekat. Untuk membantu saya tulis ya, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10. Mana yang paling dekat? Ya, ini 10 dekat, tapi kelebihan. Nah, maka kita ambil yang 8. Ya, ini 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Tulis 4 di sini. Maka ada sisa kan? 9 dikurangi 8, ada sisanya 1. 1 tidak bisa dibagi 2, maka ini turun 0. 10 bagi 2 bisa berapa? Ini 10 ya, bagi 2. Tulis lagi 10, kita gunakan 10 bagi 2 5. Kemudian ini habis ya. Sudah terbagi habis. Jadi jawabannya 90 dibagi 2 sama dengan 45. Berarti ya, yang ini juga sama. 0,9 dibagi 0,02 sama dengan 45. Nah, ini ya jawabannya sama ya.
Begitulah cara pembagian pecahan desimal ya. Jadi kita hilangkan komanya terlebih dahulu, baru selanjutnya menggunakan bagi kurung ya. Jadi jawabannya 45. Kita cek ya, kita cek. Sini saya sudah sediakan kalkulator ya. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Sekarang 0,9 dibagi 0,02 sama dengan 45 juga. Nah, begitu cara pembagian pecahan desimal. Terima kasih.